Feng Tianxing menunjukkan keraguan. Misi apa? Melihat bahwa Feng Tian hendak mempercayainya, klan iblis hanya berdiri. Kamu akan tahu kapan kamu ikut denganku. Feng Tianxing baru saja bangun dan pergi bersamanya. Lagi pula, dia sendirian sekarang. Cara mendapatkan informasi sangat terbatas, dan tidak banyak hal yang bisa dia lakukan. Terutama kecerdasan sangat penting, setidaknya untuk dapat mengetahui di mana iblis teratas sedang mendiskusikan kemana harus menyerang. Apa tujuan mereka, agar tidak menjadi anak terlantar di tangan mereka. Feng Tianxing sangat menyadari hal ini. Tidak peduli seberapa kuat dia pikir dia, tidak mungkin dibandingkan dengan kekuatan klan iblis yang mengumpulkan dunia ini. Di depan klan iblis yang begitu kuat, dia tidak lebih dari anak terlantar yang bisa dibuang sesuka hati. Informasi sangat penting, terutama untuk ras iblis di depannya. Dia mungkin bertanggung jawab atas petunjuk dan berita di balik misi hadiah ini. Dia memiliki persimpangan tertentu dengan ras iblis ini dan merupakan salah satu cara termudah untuk mendapatkan informasi. Mengikuti iblis sampai ke belakang halaman misi hadiah, Feng Tianxing melihat dua iblis yang gelisah, dan merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Saya melihat Mozu yang membawanya memperkenalkan dirinya. Siapa ini? Maaf, temanku, siapa namamu? Aku lupa. Feng Tianxing menebak betapa pentingnya hal ini dari detail kecil ini, dan tidak banyak bekas tinta. Qin Yichen. Ras iblis dengan cepat mengembalikan hadiah itu. Always, saya diperintahkan untuk membuat situs rilis misi hadiah di sini. Tolong beri saya lebih banyak saran di masa mendatang. Setelah selesai berbicara, Office menjelaskan kepada kedua iblis itu. Kekuatan Qin Yichen mungkin tidak dianggap kuat, tapi dia sangat teliti, seperti yang bisa dilihat dari satu-satunya misi ini. Saya percaya tidak ada yang lebih cocok untuk misi ini selain dia. Dan kamu juga mengerti bahwa tidak mungkin iblis kuat kita di sini untuk dikirim. Begitu mereka dikirim, kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahpahaman dalam kehampaan, dan kedua belah pihak akan bertarung karena ini. Pada saat itu, situasinya hanya akan menjadi lebih kacau bahkan jika mereka diselamatkan. Tuan Jialuo keluarga iblis besar yang dipimpin oleh Anda pasti akan memberi Anda mata dingin. Maksud saya sangat sederhana. Dia memenuhi syarat untuk tugas ini. Saya telah menyebutkan detail spesifiknya. Jika Anda ragu, tanyakan pada diri Anda sendiri. Setelah selesai berbicara, Always mengirimkan transmisi suara ke Feng Tianxing lagi. Lakukan dengan baik dan cobalah untuk memenangkan misi ini. Maka keuntungannya akan sangat diperlukan untukmu. Feng Tianxing mengangguk dalam diam, lalu menatap kedua iblis itu. Tugas apa? Jika saya bisa melakukannya, saya bisa melakukannya. Tetapi jika itu di luar kemampuan saya tidak akan bertindak gegabah. Setelah keheningan singkat, kedua iblis itu mengangguk tak berdaya. Mereka tidak punya pilihan lain. Perjalanan ini sangat sulit dan berbahaya. Dan setan biasa bergegas untuk bertarung sampai mati. Tidak mungkin memenuhi syarat untuk misi ini sama sekali. Setelah percakapan singkat, Feng Tianxing meninggalkan halaman dengan hati yang agak berat. Mengabaikan pemandu iblis yang berbondong-bondong ke arahnya, dan berjalan di sepanjang rute sebelumnya. Darah batu giok beracun persis sama dengan darah klan iblis Feng Tianxing, dan itu adalah salah satu dari 12 darah kuno klan iblis. Awalnya, Feng Tianxing berpikir bahwa garis keturunan tubuh iblisnya telah benar-benar jatuh, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka masih ada sekarang, dan mereka telah muncul di medan perang pertama melawan kehampaan. Mungkin lebih tepatnya, dengan partisipasi keluarga besar yang tersisa dari darah iblis kuno ini, peluang kemenangan Jialuo sudah sangat tinggi. Setidaknya dia bisa menjamin bahwa kerusakan pertempurannya sendiri tidak akan terlalu besar, dan internalnya kerugian tidak akan banyak. Selain itu, bergabung dengan kelompok keluarga iblis garis keturunan kuno seperti itu sama saja dengan memberi Jialuo jaminan lain. Dia bisa mengabaikan keluarga iblis besar yang ada, karena dibandingkan dengan keluarga iblis kuno, mereka hanyalah sekumpulan sampah. Sepertinya Jialuo benar-benar tidak menganggur selama ini. Haruskah saya mengatakan bahwa saya beruntung? Atau saya tidak beruntung? Setelah beberapa lamunan kosong, Feng Tianxing bergegas ke tepi rute deteksinya. Di sini, dia menemukan jejak kapal terbang, mendarat di reruntuhan kapal terbang, dan Feng Tianxing memindai sekeliling. Di hutan lebat tidak jauh dari sana, seekor anjing kosong meluruskan kaki depannya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Feng Tianxing terlalu akrab dengan tindakan ini. Memanggil teman dan mengundang teman adalah trik yang paling umum digunakan oleh anjing dan binatang buas. Mereka tidak perlu mengalahkan lawan mereka dalam arti sebenarnya. Mereka hanya perlu menyampaikan informasi. Dalam sekejap, tubuh Feng Tianxing muncul di depan White Dog Beast, dan cakarnya yang tajam menusuk langsung ke leher White Dog Beast. Merayu. Rengekan rendah tidak memecah kesunyian yang mematikan di sekitar. Feng Tianxing dengan lembut melemparkan tubuh White Dog Beast ke tanah, mengibaskan darah di tangannya, dan menunjukkan keraguan. Anjing dan binatang buas yang pernah saya lihat di masa lalu tidak memiliki noda darah seperti itu. Mungkinkah mereka telah berubah? Atau saya telah melakukan kontak dengan sebagian kecil khusus dari pasukan kehampaan di masa lalu?
Saya khawatir jawaban atas keraguan ini tidak akan terungkap sampai setelah melihat lebih banyak makhluk kosong dalam misi ini. Tabir ini akan diangkat satu persatu, dan akan ditampilkan di depan Feng Tianxing tanpa syarat. Diam-diam meregangkan kesadarannya, menemukan jejak setan yang tertinggal di tanah, dan Feng Tianxing pergi dengan tenang. Tugas kali ini sangat sederhana. Ambil kembali wanita iblis yang berdiri di depan kapal terbang hidup-hidup, dan abaikan iblis lainnya. Wanita iblis itu adalah anggota dari keluarga garis keturunan Poison Jade. Meskipun kedua iblis itu tidak mengatakan apa-apa, Feng Tianxing dapat menebak bahwa iblis, yang percaya pada kematian dalam pertempuran, bukanlah anggota yang sangat penting. Itu sebabnya saya tidak sangat peduli. Temukan iblis ini, lalu bawa dia kembali. Tidak, lebih tepatnya, untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang keluarga iblis kuno darinya, dan kemudian membuat keputusan. Feng Tianxing menempel di tanah, diam-diam mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh mundurnya setan. 1 jam kemudian, Feng Tianxing bergegas ke lereng yang sedikit lebih tinggi, berdiri di lereng dan melihat sekeliling ke segala arah. Dia mencium bau darah, dan saat dia keluar dengan kesadaran, banyak mayat setan ditemukan. Aku tersesat. Apakah aku datang ke sini untuk mencari jalan kembali? Medan di sini lebih tinggi dan pemandangannya lebih jauh, tetapi juga lebih mudah ditemukan oleh kehampaan. Ini, bukanlah keputusan yang bijak. Tidak lama kemudian, Feng Tianxing menemukan 2 jejak pergi ke tempat yang berbeda. Pada saat ini, Feng Tianxing bingung. Tubuh Satu Qi dan Sanxing tidak lagi, dan kekuatan inkarnasinya yang kental juga akan terbagi, dan kekuatan setelah dibagi tidak cukup untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Pilih salah satu dari keduanya, Anda hanya bisa menebak. Ini bukan jawaban yang diinginkan Feng Tianxing. Sementara dia berpikir, di tanah, air mengalir, yang gelap perlahan-lahan mendekat dari lubang di kesadarannya. Lagi pula, iblis bukanlah ras manusia, dan kekuatan tubuh fisik juga menentukan bahwa iblis yang terkuat pun tidak dapat sepenuhnya menutupi semua arah dengan kesadaran. Pasti ada area lemah untuk eksplorasi kesadaran.